Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gianto, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Islam Al-Mubarok Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Saya peserta PPG PAI Kemenak batch 3 dari Universitas Islam Negeri Salatiga ingin mempersembahkan video pembelajaran UKIN. Mari, selamat menyaksikan. Let's go. Sebelum kita memulai pelajaran kepada kedua kelas, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, untuk hari ini adakah yang tidak masuk sekolah? Ada. Siapa? Kaila sama Halim. Kaila kenapa? Sakit. Terus Halim? Sakit. Juga. Ada yang tahu sakitnya kenapa? Kalau besok atau lusa belum berangkat, berarti kalian harus menjenguknya supaya ada motivasi dari teman-teman ya, biar cepat sembuh. Oke, kita lanjutkan. Untuk hari ini, adakah dari kalian ya siapa yang tadi pagi itu sholat subuh? Semuanya, hanya satu yang tidak sholat. Kenapa tidak sholat? Sholat di halangan. Itu sudah menjadi hal yang wajib tetapi boleh ditinggalkan ya, halangan untuk perempuan. Kemudian setelah kalian melaksanakan kewajiban sholat subuh, apa yang kalian rasakan? Hidup jadi lebih adem. Adem. Ademnya kenapa? Karena sholat sudah menjadi kewajiban kita. Kita melaksanakan hal tersebut. Itu kayak karena jika tidak sholat, hidup akan merasa panas. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya materi pelajaran kali ini Pak Guru akan menayangkan sekilas tentang video pembelajaran mengenai hakikat sholat dan zikir. Hakikatnya itu apa? Kalian coba simak video singkat tersebut, nanti kalian simpulkan apa yang kalian dapatkan dari video yang tampilkan itu. Keutamaan salat 5 waktu. Salat 5 waktu punya keutamaan yang begitu besar. Berikut adalah dalilnya. Sebentar. Dari video ini nanti kalian tulis ya. Enggak harus banyak. Apa yang kalian dapatkan dari video ini? Misalnya dari sholat itu kalian mendapatkan keutamaan apa? Nah kalian tulis. Itu nanti menjadi pemahaman kalian apa yang kalian pahami dari video ini. Ya.
Tujuan pembelajaran inquiry ini, kalian diharapkan dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Paham ya? Siap? Saya lanjutkan. Yang sahih yang menjelaskan keutamaan salat 5 waktu. Salat 5 waktu punya keutamaan yang begitu besar. Berikut adalah dalil-dalil yang sahih yang menjelaskan keutamaan salat 5 waktu. Pertama, salat adalah sebaik-baik amalan setelah 2 kalimat syahadat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang berkata, pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling afdal? Jawab beliau, salat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, terus apa? Berbakti kepada orang tua. Jawab Nabi SAW. Lalu apa lagi? Aku bertanya kembali, jihad di jalan Allah. Jawab beliau. Yang kedua, salat 5 waktu mencuci dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ia berkata bahwa Rasulullah Dari video singkat tadi itu menjelaskan beberapa keutamaan sholat. Nah, setelah kalian memperhatikan, melihat apa yang kalian dapatkan dari video tersebut. Dengan sholat hati menjadi lebih tenang. Tadi sudah menghapus dosa, kemudian mendapatkan banyak pahala, kemudian hati menjadi tenang. Yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan sesuai banyak tema, banyak judul, banyak sekali tulisan kita, itu adalah sholat itu bisa mencegah apa? Perbuatan keji dan mungkar, bisa mencegah hal-hal buruk, ya, bisa mencegah hal-hal buruk, keji dan mungkar, maksiat, ya. Terus kita di pondok itu manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, karena itu adalah menjadi proses kalian membentuk hati menjadi lebih baik, ya. Nah, dari keterangan tadi yang sudah diterangkan di video secara singkat, coba kalian dibentuk menjadi 3 kelompok. Ini sudah sesuai, ya, 3 kelompok. Nanti saya kasih tugas. Tugasnya adalah kalian buka Chromebook. Kemudian searching pencarian Google surat Al-Ankabut ayat 45. Sudah, ya? Nah, sekarang sholat itu bisa mencegah perbuatan buruk dari waktu dulu. Sudah mulai. Kamu baca. Jawabannya dibaca. Ini dipegang. Nyatakan ini. Sholat bisa mencegah perbuatan buruk sehingga dengan sholat kita merasa banyak dosanya, sehingga kita saat mau melakukan maksiat kita menjadi takut. Karena sholat itu lebih kepada merasakan banyaknya dosa, sehingga ketika kita mau melakukan maksiat takut, ya, takut karena sudah banyak dosa. Ini dari kelompok 2. Kemudian kelompok kedua, siapa yang mau? Coba saja. Terasa dekat dengan Allah, sehingga ketika mau melakukan hal buruk, melakukan perbuatan dosa itu merasa takut. Oke, dari kelompok 1, siapa yang mau baca? Jawabannya. Karena ibadah ini menanamkan kesadaran akan kepada Allah, mengendalikan hawa nafsu dan membentuk hati yang bersih dan beriman. Ini lebih kepada pembentukan hati, memperkuat keimanan. Nah, dengan tebalnya iman, dengan iman yang lebih kuat, maka hal-hal buruk itu bisa dicegah
dengan sholat. Oke, sekarang coba kalian cari sumber dari kelompok tersebut mengenai keutamaan sholat. Kalian browsing, terserah, mau dari Google, dari YouTube, dari manapun boleh, silakan. Saya kasih waktu 10 menit. Kita lanjut. Setelah kalian mencari di media sosial, baik di Google, YouTube, dan lain-lain, sekarang kalian presentasikan per kelompok, ya. Dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 berdiri, kalian presentasikan apa yang kalian dapatkan setelah kalian mencari di internet. Nah, yang baca siapa? Kina. Berdiri, presentasikan. Baca. Hakikat sholat adalah penghambaan diri total kepada Allah SWT yang bertujuan menghubungkan di hati dan jiwa secara langsung dengannya. Bukan hanya tujuan formal, melalui sholat, seseorang dapat menemukan rasa cinta, takut, serta kesadaran akan kebesaran Allah dan menjadikan sarana untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, serta meraih ketenangan rohani dan keberuntungan di dunia dan akhirat. Nah, cukup. Oke, terima kasih. Dan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, setelah kita mempelajari tentang sholat untuk merefleksikan kondisi kita, otak kita, tubuh kita, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Yuk, coba. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang sholat, apa yang kalian dapatkan dari materi yang sudah dipelajari tadi? Apakah kalian mendapatkan pemahaman baru tentang sholat itu? Kelompok 2. Oke, sudah. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 3. Karena sholat itu adalah tiang agama. Jadi ibarat sebuah bangunan tanpa pondasi, tanpa tiang itu tidak akan berdiri kokoh. Oleh karena itu dengan sholat agama Islam itu menjadi lebih kokoh. Karena di dalam sholat itu mengajarkan satu, kedisiplinan, kerukunan, keakraban, kekompakan, dan ketenangan. Hari ini cukup sampai di sini. Sedikit untuk melanjutkan materi minggu depan, kalian pelajari tentang perilaku baik yang dihasilkan daripada sholat dan zikir. Nanti kalian pelajari supaya kalian ketika sudah sampai sekolah tadi untuk minggu depan kalian sudah siap. Paham? Nah, oleh karena itu, karena waktunya sudah siang, mari kita tutup bersama dengan doa dipimpin oleh ketua kelas. Tapi sebelumnya dirapikan dulu meja.
pulang ke rumah masing-masing.